Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Priyo Handoko SSY, masih membahas kitab Minhajul Muslim. Pada pertemuan kali ini mengangkat tema Hakikat Adil dan Keadilan. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Selasa ba'da zuhur sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pemirsa Sriwijaya Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan mengarahkan kita semua kepada keridhaannya, sehingga mengantarkan dan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepadanya, karena itulah salah satu kunci sukses, kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan seorang anak Adam tatkala menjalani kehidupan di muka bumi ini, dengan mensyukuri semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan, turunkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam hidup pun juga nanti ketika dia menjalani kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan setelah kematian, dan di akhirat kelak kekal abadi selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat, merasakan sedikit pun siksaan kelak di dalam api neraka. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk memperbanyak rasa syukur kita dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita. Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini. Maka jadilah budak-budak hamba-hamba akhirat, yaitu hamba-hamba yang betul-betul mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kematian, setelah hari kiamat. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para tabi'in, terkhusus kepada para keluarga beliau, para istri-istri beliau dan anak-anak beliau, dan semua orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan yang begitu besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjelaskan kepada kita semua kebenaran, menjelaskan kepada kita semua pedoman hidup, bagaimana cara kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, bagaimana kita berjalan menghadap tujuan akhir kita, bagaimana kita mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah
Nabi SAW telah menjelaskan semuanya kepada kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua, salah satu bentuk rahmat Allah dengan mengutus seorang rasul kepada kita semua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada suatu kaum, setiap umat, seorang utusan, seorang rasul agar menyembah kepada Allah dan menjauhi, memerintahkan untuk menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat ayat yang lainnya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Tidaklah kami mengadab, menyiksa seorang ataupun suatu kaum kecuali kami telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Sehingga kita bisa menjadi seorang muslim, sehingga kita bisa menjadi seorang mukmin, muhsin yang mendapatkan kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, rif'ah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat salah satu di antara kalian, sebagian kalian yang mana mereka telah beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan mengerti tentang ajaran ilmu agama kita Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-18 yang mana masih seputar tentang akhlak, budi pekerti luhur, perilaku yang baik, perbuatan-perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan untuk kita melakukan, berhias dengan akhlak mulia tersebut, yaitu telah kita jelaskan. Dan pertemuan pertama kaitannya tentang tema adil dan keadilan, yang mana beliau pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, memberikan pembukaan yang begitu mendalamnya kepada kita semua, menjelaskan tentang pentingnya sifat ini, sifat keadilan. Maka saya katakan lagi bahwasanya keadilan ini kaitannya dengan Allah dan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan ini hak Allah dan hak sesama makhluk. Jadi ketika kita berlaku adil, maka berlaku adillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama makhluk. Jadi akhlak adil ini yaitu akhlak yang ditekankan, ditegaskan untuk kita menerapkannya, mempraktekannya tatkala kita bermuamalah, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak-hak sesama hamba, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini adalah pertemuan yang kedua berarti dari tema tentang makna akhlak adil dan keadilan, yang mana sudah dijelaskan beberapa ayat, beberapa hadis Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak penekanan, penegasan, perintah untuk kita berbuat adil. Dan beliau belum menjelaskan makna adil. Beliau belum menjelaskan makna adil, yang mana sebenarnya kita mengerti maksud adil itu apa, tetapi secara syar'inya bagaimana sih gitu ya. Secara definisi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu seperti apa sih? Yang pada intinya kita telah mengerti tentang makna singkat tentang adil sebenarnya. Tetapi apa sih definisi adil menurut para ulama sesuai nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi sebelumnya itu kita akan membaca sedikit atau beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis
mengulang kembali tentang pentingnya sifat ini, yaitu sifat keadilan. Banyak sekali kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ketika kita membaca Al-Qur'an sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat ini, adil, kalimat adil. Kemudian qist, keadilan, muqsitin. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan perhatian besar kepada kita semua, ya, menjelaskan kepada kita semua yang mana Allah dan Rasulnya itu memberikan perhatian besar tentang dan akhlak ini, sifat yang satu ini, yaitu keadilan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan perhatian yang besar, penekanan dan penegasan yang kuat tentang sifat ini, yaitu keadilan, itu menunjukkan bahwasanya apa? Itu menunjukkan bahwasanya penting banget, ya, perkara ini. Jadi keadilan ini sangat-sangat penting dalam menyukseskan, dalam membangun suatu komunitas kaum muslimin di atas cahaya ilahi, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pastinya akan merasakan ketentraman, kebahagiaan tatkala di antara mereka ditegakkan sifat adil, terkhusus kepada pemimpin ataupun juga yang dipimpin. Yaitu surat Al-Maidah. Ya, ada satu ayat yang seharusnya kita perhatikan lebih dalam lagi dengan seksama tentang pentingnya masalah keadilan. Yaitu surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Wa la yajrimannakum syana'an qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalimat ini begitu banyaknya dalam Al-Qur'an, terkhusus juga surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kalimat tentang perintah agar kita berlaku adil, tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya wahai orang-orang yang beriman. Berarti Allah Subhanahu wa taala panggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Berarti salah satu sifat orang beriman itu apa? Memiliki sifat adil. Itu cara mengambil hukum dari ayat ini. Kunu qawwamina lillahi syuhada. Jadilah kalian itu, atau tegakkanlah kebenaran di antara kalian. Tegakkanlah apa? Kebenaran. Oleh karena sebab Allah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Syuhada bil qisti, dan menjadi saksi dengan adil, saksi yang adil. Saksi yang adil. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, perintahkan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah. Menegakkan apa? Kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Tapi memang kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan dari kebenaran kita, yang kita lakukan, yang kita terapkan, yang kita dakwahkan. Baru setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan penegasan yang lainnya. Dari salah satu kebenaran itu adalah seseorang tatkala dimintai persaksian dia berlaku adil. Jadi kan ayat ini menjelaskan kepada kita semua, kunu qawwamina lillah, tegakkanlah kebenaran. Praktekkanlah, terapkanlah kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya pastinya. Baru setelahnya itu salah satu kebenaran itu apa, gitu ya. Diberikan perincian yang detail dalam ayat ini, ya, yaitu menjadi saksi atau memberikan persaksian, berkata-kata, ya, bersikap yang jujur, yang adil. Ya, di sini para ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau sendiri di dalam kitab lainnya, Nidaur Rahman, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Maksudnya ayat ini adalah tatkala orang dimintai pertanggungjawab atau dimintai persaksian,
pernyataan tentang suatu perkara, tentang suatu permasalahan, tentang suatu problem, maka hendaklah dia ketika menyampaikan persaksiannya, apa yang dia lihat, apa yang dia yakini, apa yang dia saksikan, maka harus jujur gitu. Maka sikap jujurnya itu termasuk sikap apa? Adil. Sikap adil, misalkan ada pertikaian sesama kaum muslimin misalkan. Padahal di situ ada orang yang dia lebih cintai dari kedua belah pihak misalkan. Yang satunya dia benci, yang satunya dia sukai, dia cintai. Maka dia balik kenyataannya, realnya dia balik dari permasalahan dari keduanya tadi. Seharusnya kebenaran itu disampaikan, malah dibalik. Benar itu salah, salah itu jadi benar. Nah, maka persaksian orang yang semacam ini tidak berlaku adil. Karena apa? Karena dia bohong. Berarti keadilan ini menjelaskan kepada kita semua tentang sifat yang lain. Memberikan tinjauan sifat-sifat yang lain, yaitu sifat keadilan dari lisan, yaitu apa? Kejujuran, tidak boleh bohong. Jadi ketika kalian bersaksi, melakukan suatu persaksian, hendaklah apa yang kalian nyatakan itu dalam keadaan jujur, adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan menjadikan engkau benci terhadap suatu orang, seseorang, suatu kaum, sebagian kelompok, kamu benci ini kemudian menjadikan engkau tidak bisa berlaku adil. Allah ta'dilu. Contoh misalkan A. A ini jelas-jelas salah, B jelas-jelas benar. Ketika Anda dimintai persaksian akan pertikaian antara A si B tadi, Anda tidak berlaku adil, tidak jujur, bohong. Kenapa? Karena si A ini kan tadi kan si A salah. Karena si A ini dia lebih cinta, lebih sayang, lebih condong kepada si A, lebih milih kepada si A, dan benci dengan si B, ya dengan suatu sebab, maka dia putar balikkan fakta. Padahal yang salah itu A, yang benar si B, malah dibalik sama dia. Yang A benar, yang B salah. Jadi walaupun kita benci dengan seseorang, misalkan kita betul-betul benci sama dia, nggak suka, jangan menjadikan ketidaksukaan kita kepada dia, kebencian kita kepada dia untuk kita tidak berlaku adil. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini juga banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oleh karena sebab ketika dia melakukan suatu perilaku yang baik, yaitu dari sifat jujur dan keadilan, dia tidak menerapkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak meniatkan semuanya itu karena Allah, tetapi dia meniatkan mengharapkan apa yang ada di sisi orang lain atau di sisi manusia, sehingga dia tidak berlaku adil. Itu yang membuat orang itu susah berlaku adil. Jadi salah satu sebab kita susah untuk berlaku adil, berlaku tengah-tengah, tidak condong ke sana, tidak condong ke sini, memang betul-betul faktanya seperti itu. Oleh karena sebab apa? Kita mengharapkan apa yang ada di sisi, di tangan-tangan manusia, tidak mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak enak ketika kita berlaku adil kepada dia. Menyatakan benar-benar, salah-salah itu nggak enak rasanya. Kenapa? Karena nggak enak kepada seseorang. Nanti seperti ini, seperti itu, takutnya nanti saya dibenci, takutnya saya seperti itu. Sehingga susah untuk berlaku adil, dan dia tidak menghadirkan di dalam hatinya niat ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang betul-betul ikhlas dalam perbuatannya, dalam perkataannya, sikapnya, betul-betul ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan amat sangat mudah sikap adil itu ketika kita terapkan, sangat mudah sekali. Karena itu faktor utama seseorang susah untuk berlaku adil, baik sesama anak-anaknya, istrinya, dan yang lain-lainnya.
Itu oleh karena sebab apa? Ada kecondongan-kecondongan tersendiri kepada sebagian orang-orang yang dia berikan persaksian dan dia tidak ingat akan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia susah untuk menerapkan sifat adil ini. Maka jelas Allah katakan dalam ayat ini pula, Allah tutup dengan kalimat yang begitu indah dan tegasnya kepada kita semua sehingga kita sadar akan pentingnya sifat adil ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, i'dilu, berbuat adillah, berlaku adillah, jujurlah gitu ya. Jujurlah. Jadi sifat adil lisan itu apa? Jujur. Salah satu sifat adil dari lisan kita adalah apa? Jujur, berkata kata sesuai dengan faktanya seperti apa. Adil, jujur. Kenapa kalian itu tatkala memiliki sikap adil, sifat adil? Karena huwa aqrabu littaqwa. Karena sifat adil itu mendekatkan engkau kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berlaku adil itu menunjukkan bahwasanya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berlaku adil, semakin dia adil, maka dia semakin bertakwa, semakin dicintai Allah, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barometer tolak ukur kebaikan, kemuliaan seseorang itu, kebaikan seseorang itu apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa itu? Adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu surat Al-Baqarah ayat pertama. Itu Allah jelaskan muttaqin, salah satu sifat orang muttaqin. Yaitu apa? Mereka lah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Wattaqullah, bertakwalah kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, ayat ini sangat lengkap ya. Ayat ini sangat lengkap, surat Al-Maidah ayat 8 sangat lengkap tentang sifat adil ini. Begitu banyak tinjauan-tinjauan dari beberapa aspek tentang pentingnya sifat akhlak yang harus kita terapkan baik tatkala kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak-hak sesama makhluk. Begitu banyak dalil-dalil yang mungkin kita nggak bisa sebutkan semuanya. Yang pada intinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sifat adil ini adalah sifat yang amat sangat mulia dan jelas-jelas kita jelaskan kemarin begitu tingginya kemuliaan seseorang kelak nanti kedudukannya di sorga tatkala dia bisa menerapkan sifat adil ini. Sebagaimana hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan kemarin, yaitu mereka orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atau di sisi kanan Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya mimbar dari cahaya terang benderang dan mendapatkan pertolongan naungan nanti di padang mahsyar. Baik. Kemudian setelahnya di sini ada dua permasalahan yang mungkin kita tidak sampaikan dulu, yaitu masalah adil dan keadilan ya. Masalah adil dan keadilan. Yang mana beliau di sini mulai membahas pengertian, menjelaskan kepada kita semua hakikat, makna, maksud dari sifat adil dan keadilan. Jadi beliau memberikan penjelasan kepada kita semua tentang apa sih adil itu dan apa sih keadilan itu. Jadi ada adil, ada keadilan. Ya. Tetapi mungkin masalah makna keadilan nanti mungkin ya. Besok mungkin pertemuan minggu depan. Sekarang kita akan menjelaskan makna adil.
Jadi ada makna adil, ada makna keadilan. Atau bahasa Arabnya al-adlu wal i'tidalu. Al-adlu wal i'tidalu. Tapi sekarang kita akan jelaskan hakikat makna adil. Taib. Secara bahasa, adil itu kata para ulama al-insaf, ya, al-insaf. Tengah-tengah. Balance, ya, seimbang. Huwa i'ta'ul mar'i ma lahu wa akhdhu ma alaihi. Di dalam kitab Mu'jamul Wasit, ya, kitab tersebut mengumpulkan makna-makna dalam bahasa Arab. Makna-makna yang kitab yang mengumpulkan makna arti tentang kalimat bahasa Arab. Salah satunya adil tadi saya ambil, yaitu secara bahasa al-insaf. Sifat yang tengah-tengah. Seimbang, seimbang. Apa detailnya secara istilah? Yaitu seseorang yang memberikan kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya, sesuai dengan kadarnya. Tidak berlebih, tidak berkurang. Itu secara bahasa seimbang. Begitupun secara istilah adalah seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan haknya. Itulah makna secara istilah dari sifat adil. Yang bisa kita ambil dari makna bahasa juga adalah sifat tengah-tengah, ya. Sifat tengah-tengah. Kemudian kata beliau di sini, qala musannif rahimahullah azza wa jalla walil adli madhahiru katsiratun yatajalla fiha minha. Sifat adil. Ini kita lagi bahas adil, ya, perhatikan, ya. Jadi kita ini lagi bahas adil, belum i'tidal, belum keadilan. Jadi kita masih bahas tentang makna adil, bukan keadilan. Adil, ya, adil itu sifat adil itu sendiri. I'tidal belum masuk. Taib, sekarang adil itu apa sih kata beliau di sini? Pengertiannya, maksudnya, contoh-contohnya adalah kata beliau, sifat adil itu begitu banyak macamnya, bentuknya tuh banyak. Ya, maka saya akan jelaskan beberapa poin di bawah ini yang menjelaskan kepada kita semua sejelas-jelasnya apa sih hakikat eksistensi makna adil. Jadi jangan dipahami bahwasanya adil itu adalah menetapkan suatu perkara harus sesuai adil, bukan hanya itu, ya. Bukan hanya menetapkan suatu ketetapan yang seimbang, yang adil, sesuai pada porsinya. Bukan hanya di pundak-pundak para pemimpin saja, tidak, tetapi keadilan itu juga di pundak-pundaknya para yang dipimpin. Orang-orang yang dipimpin juga memiliki peran untuk bersikap adil, ya. Banyak macam-macamnya, nanti akan disampaikan oleh beliau. Satu, kata beliau, ada 5 poin. Satu, al-adlu ma'allah. Sekarang bahas tentang adil ditinjau dari hak Allah. Ditinjau dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat adil ini sangat komprehensif, ya, sangat luas global maknanya. Bukan terkungkung dalam suatu materi, dalam suatu aspek, yaitu ketika seseorang memimpin, enggak. Ketika seseorang menetapkan suatu putusan, enggak, bukan sampai di situ aja, maknanya sempit kalau seperti itu. Tapi makna adil dalam agama kita, agama Islam itu amat sangat lengkap, sangat global, sangat komprehensif. Yang pertama adalah kata beliau adil tatkala memenuhi hak Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, ya. Gimana sih bentuknya? Bagaimana bentuknya? Yaitu bi alla yusyrika ma'ahu fi ibadatihi wa sifatihi ghairahu, yaitu hendaklah seorang hamba untuk tidak
beribadah, untuk tidak beribadah kepada sesuatu apapun, kepada siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti bisa dipahami kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Tatkala seorang beribadah kepada selain Allah, maka menunjukkan sikapnya tadi, dia tidak berlaku insaf atau tidak berlaku adil. Karena keadilan dalam memenuhi hak Allah adalah kita hanya beribadah kepada Allah semata tanpa beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sikap insaf, adil, ditinjau dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu koma sampai di situ. Kemudian kata beliau, masih yang poin pertama, wa an yuta'a fala yu'sa. Jadi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah kepada siapapun itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tauhid, makna kalimat tauhid apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali selain Allah Azza wa Jalla. Bukan tiada Tuhan selain Allah, maknanya ya. Salah. Bukan maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah yang sering kita lihat di TV-TV ketika masjid, ketika adzan, itu tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, terjemahannya salah. Kalau orang yang menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah itu, dia hanya menerjemahkan secara letterlek lafaz bahasa. Menerjemahkan secara letterlek bahasa. Itu salah. Karena bahasa Arab ini enggak seperti bahasa-bahasa pada umumnya. Bisa diterjemahkan secara letterlek. Ada kaedah yang harus dipahami sehingga dia benar dalam memahami, menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa lainnya. Dan bahasa selain Arab pun juga mungkin banyak yang memiliki kaedah dalam, kaedah yang sangat dalam, detail, yang memberikan suatu faedah yang banyak. Jadi jangan diterjemahkan bahwasanya, dan ini juga sikap adil kita terhadap kalimat tersebut, sikap adil kita terhadap kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Ada tambahan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tiada Tuhan selain Allah. Memang kalau kita terjemahkan secara lafaz, maka akan dimaknai tiada Tuhan selain Allah, benar. Ada papan tulis nggak? Ada papan tulis nggak? Sama spidolnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita sambil tunggu papan tulisnya, sambil nanti saya jelaskan maksud dalam dari makna kalimat la ilaha illallah. Kata beliau di sini, salah satu sikap adil terhadap hak Allah adalah yaitu mentaati Allah dan tidak memaksiatinya. Mentaati Allah dan tidak memaksiatinya. Itulah makna apa? Makna takwa. Makna takwa itu apa? Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, haramkan. Itu sikap insaf dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudkaru fala yunsa wa yushkaru fala yukfaro, yaitu berusaha untuk selalu banyak mengingat Allah, zikir, jangan sampai lalai. Jadi salah satu perilaku adil terhadap Allah, hak Allah tadi apa? Pertama, yaitu betul-betul beribadah kepada Allah saja tanpa beribadah kepada selainnya. Kedua, mentaati Allah dan mentaati Allah dari perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ketiga, hendaklah selalu memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai lalai, banyak lupa mengingat dunia. Keempat ya, satu, dua, tiga. Ya, sekarang keempat. Yang keempat adalah yaitu selalu bersyukur atas nikmatnya. Itu sikap adil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 yang disampaikan oleh beliau di sini. Jadi 4 ini mencakup banyak
materi nanti, mencakup banyak poin. Tapi poin besarnya 4 ini. Saya ulangi lagi, menerapkan makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Kedua, makna takwa, mentaati Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, salat, puasa dan yang lain-lainnya, itu juga termasuk cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya lisan, tetapi badan juga kita bisa terapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak mengkufurinya. 4 poin ya. Yang 4 poin ini adalah sikap adil kita untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mau jabarkan lagi begitu banyak, bukan 4. Ini 4 ini hanya poin besarnya. Kelihatan nggak kameranya? Nih, ini kalimat tauhid, jelas? La ilaha illallah. Tidak apa-apa, gini aja, enak. La ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, maknanya benar memang. Tiada Tuhan selain Allah. La di sini artinya tidak. Tidak. Ilah di sini artinya Tuhan. Selain ilah Allah. Jadi apa? Tidak ada berarti ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Terjemahan letterlock seperti ini betul-betul sangat bahaya. Justru malah jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada kesyirikan. Perhatikan, kita jelasin yang salah dulu, baru nanti yang benar bagaimana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti apa? Tuhan cuma satu, ya enggak? Karena yang dinafikan, yang ditiadakan di sini adalah Tuhan. Paham? Tiada Tuhan. Berarti tidak ada Tuhan. Berarti dihilangkan semua makna Tuhan, penyematan nama kalimat Tuhan. Dihilangkan semua, tidak ada nama Tuhan itu. Kecuali Allah, berarti Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Maka di sini adalah Rabb. Hanya Allah saja Tuhan itu. Sudah? Baik. Kalau orang yang tidak mengerti makna bahasa secara mendalam, terkhusus bahasa Arab, maka dia akan memahaminya seperti ini. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan itu hanya Allah saja. Berarti saya boleh meminta, beribadah, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya nggak nganggap dia Tuhan. Saya nggak nganggap dia Tuhan. Saya tetap nganggap Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Hanya Allah saja Tuhan itu. Itu yang saya anggap. Tuhan itu hanya Allah. Tetapi saya boleh saja, sah-sah saja meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, apalagi istighosah kepada selain Allah, dan yang lainnya. Yang mana saya nggak yakini mereka itu yang saya minta, saya sembah, saya istighosah kepada selain Allah itu, saya nggak yakini kalau mereka itu Tuhan. Saya hanya minta doang. Walaupun mereka tidak mampu, pada hakikatnya tidak mampu. Batu, pohon, sesembahan berhala kan tidak mampu sama sekali ketika kita minta kepada mereka. Menjauhkan mudorot, istighosah kepada mereka. Mereka nggak mampu sebenarnya. Tapi dia hanya minta kepada sesembahan selain Allah tersebut, tetapi tidak meyakini kalau mereka itu Tuhan. Karena Tuhan itu cuma Allah. Berarti kalimat ini
menunjukkan bahwasanya bolehnya beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Karena maknanya adalah apa? Tiada Tuhan selain Allah. Maka Allah hanya kategori Tuhan saja. Paham sampai sini? Itu kalau diterjemahkan seperti itu. Secara nalar orang awam, maka dia akan memahami seperti itu. Nah, kalau orang yang ngerti tentang bahasa Arab terkhususnya, maka dia akan mengerti tentang konsekuensi makna ilah. Konsekuensi makna ilah ini apa sih? Kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan ini konsekuensinya apa? Berarti yang dihilangkan makna Tuhan. Apa konsekuensinya? Yaitu sesembahan. Ilah itu apa? Sesuatu yang makluh. Makluh itu sesuatu yang disembah. Jadi ketika kalimat ilah atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan, Tuhan itu konsekuensinya apa? Banyak. Bukan hanya sekedar menganggap. Konsekuensinya banyak. Apa? Menyembah, meminta, memohon, berdoa, meminta perlindungan, meminta penjagaan, bimbingan, diberikan kenikmatan. Banyak. Konsekuensi Tuhan itu banyak. Maka maksud dari ilah di sini adalah makluh, sesuatu yang diibadati. Jadi kalau kita jelaskan secara bahasa Arab sangat detail di sini. Jadi yang dinafikan atau yang ditiadakan adalah ilah, ya kan? Yang ditiadakan apa? Makna ilah. Maka di dalam bahasa Arab dimaklumi, dipahami, makna ilah itu adalah makluh, yaitu sesuatu yang disembah, diminta, diibadati. Maka kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak dijelaskan konsekuensi Tuhan itu apa, maka pahamnya orang akan mengatakan bahwasanya saya hanya meyakini Tuhan itu hanya Allah, dan saya boleh sembah selain Allah, dan saya boleh minta selain Allah, dan saya boleh minta perlindungan kepada selain Allah, istighosah, doa kepada selain Allah. Karena mereka tidak mengerti tentang makna, konsekuensi, hakikat, arti, ilah, makluh, Tuhan bahasa Indonesia. Dan inilah yang terjadi di kalangan kaum musyrikin, yang mana mereka meyakini Allah itu Rabb, Khalik, pencipta, pengatur, tetapi mereka menyembah selain Allah. Mereka yakin Allah SWT itu yang menciptakan, tetapi karena hawa nafsu mereka menghalangi hidayah, cahaya, maka mereka menyembah selain Allah SWT. Maka terjemahan yang pas adalah makluhnya ini dimunculkan. Ini namanya dalam bahasa Arab, makluh ini adalah khobar muqaddaroh namanya. Khobar muqaddaroh. Pengertian yang tersembunyi. Pengertian makna yang tersembunyi, yang hilang, yang ditutup. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu kalimat-kalimat, makna-makna yang implisit bahasa Indonesia kita. Tersirat. Yang tersembunyi, tetapi harus dimunculkan secara keyakinan. Jadi tiada Tuhan yang berhak disembah, kan itu. Bihaqqin, la ma'buda bihaqqin. Ma'bud berarti yang disembah. Bihaqqin, yang benar. Nah, ini namanya khobar muqaddaroh. Khobar makna yang tersembunyi, yang harus dimunculkan secara keyakinan kita. Walaupun secara lafaz tidak muncul. Maka yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah, dimintai, berdoa kepadanya. Banyak. Tapi singkatnya hanya kita gunakan kalimat yang
global, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah. Berarti yang hilang makna dari ilah ini apa? Yang berhak disembah. Ini yang hilang dari kalimat ini. Tetapi muncul secara keyakinan. Hilang dari lafaz, dari tekstual, hilang dari tekstualnya, tetapi kontekstualnya muncul. Kontekstualnya apa? Muncul. Jadi kalau kita keluarkan hanya tekstualnya saja, maka orang awam akan mengatakan apa yang saya katakan di awal tadi, keyakinannya salah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan cuma satu, maka saya boleh sembah selain Allah, karena saya nggak yakini dia itu Tuhan, karena Tuhan hanya Allah. Maka konsekuensi Rabb itu apa sih? Konsekuensi makhluk itu apa sih? Konsekuensi ilah apa? Yaitu yang berhak disembah. Maka tidak ada yang berhak. Berarti ini yang sembunyi ya, kalimat sembunyi ya, kalimat yang hilang. Atau bahasa Arabnya khobar muqaddarah, khobar dari isim, tapi khobar dari la nafiyah lil jins, yang dihapus. Tiada Tuhan yang berhak disembah, maka ini hilang. Selain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru maknanya sempurna, baru maknanya sempurna. Inilah sikap adil dalam kalimat tauhid. Sikap adil dalam kalimat tauhid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an banyak banget menjelaskan kalimat ini, la ilaha illahu fa'lam annahu la ilaha illahu, dan seterusnya. Menafikan, meniadakan semua peribadatan. Pokoknya tidak ada yang disembah. Seluruhnya tidak ada disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka ini kalimat yang sangat indah, kalimat yang kuat, kalimat yang sempurna. Bedakan kalau kita misalkan mengatakan hanya Allah yang berhak disembah dan tidak kepada selainnya. Kalimatnya kurang sempurna kalau misalkan seperti itu. Tetapi nafinya, penafian atau ya penafian itu apa sih? Peniadaan suatu makna itu dikedepankan, kemudian diisbatkan, dimunculkan penetapan dari kalimat tersebut. Seperti ketika kita mengatakan tidak ada yang lulus dalam satu kelas ini, gitu ya. Tidak ada yang lulus. Sudah ketar-ketir, sudah takut kan orang-orang atau siswa kan? Semua di kelas ini tidak ada yang lulus ujian. Berarti bayangannya apa? Berarti semuanya gagal, ya enggak? Maka ada penegasan di situ, semuanya gagal gitu. Kemudian didatangkan kalimat istisna, kecuali ABCD. Langsung senangnya luar biasa. Maka hanya ABCD yang lulus semuanya. Bukan menyebutkan gini, yang enggak lulus itu ABCD FG HJ kayak sampai 100 misalkan, yang enggak lulus. Yang lulus cuman 3. Kalimat seperti ini boros. Paham enggak maksudnya? Kalimat semacam ini boros. Yang enggak boleh disembah itu adalah batu, ini, langit, bumi, gunung, tanah, berhala-berhala, binatang-binatang, malaikat, semuanya disebutkan. Kemudian ini yang nggak boleh disembah kecuali satu, Allah. Ini boros penggunaan katanya seperti itu. Tetapi cukup menggunakan kalimat yang global. Tidak ada yang lulus di kelas ini kecuali ABCD. Selesai, berarti yang nggak disebut ABCD selain ABCD nggak lulus. Yang lulus cuma ABCD. Ini bentuk ketegasan dalam lafadz ayat ini. Di dalam ayat juga banyak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang Arab pun dalam memahami kalimat ini betul-betul terkesima atau kagum. Terkesima atau kagum dengan kalimat semacam ini dan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tu in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau engkau itu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mim mithli. Datangkan coba satu surat semisal.
Tidak usah banyak-banyak. In kuntum wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian itu merasa benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan kebenaran agama kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang telah diturunkan kepada kita semua, kebenaran agama ini melalui nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama ya. Kaitannya dengan sikap adil dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid satu, kedua mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ketiga, memperbanyak zikir, yaitu beramal soleh, baik hati, lisan, badan. Ketiga itu, keempat, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan jangan sampai kita mengkufuri semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. 4 poin tersebut memberikan penegasan kepada kita semua tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi, dan kita telah berlaku adil terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan seputar makna adil, hakikat adil. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Tinggal 4 poin makna hakikat adil. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nisa ayat 52 kalau nggak salah. Saya cek dulu ya. Surat An-Nisa ayat 52. Salah. 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Dua lembar dari surat An-Nisa yang kita sebutkan 145 itu menjelaskan tentang kebusukan sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala katakan itu, silakan dibaca ya, mulai dari ayat yang bertanya khususnya. Silakan dibaca terkhusus masalah munafik ya. Mulai dari surat An-Nisa ya, ayat 137 sampai 147. Ya, 137, 47, 137, 147. Silakan dibaca ya, Bapak yang bertanya. Anda akan menemukan jawaban dari apa yang Anda keluhkan, dari apa yang Anda katakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, saya kutip dari ayat tersebut, surat tersebut, ayat 140-nya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, menyatukan orang-orang kafir dan munafik itu di neraka jahanam. Berarti gitu ya, dipahami bahwasanya apa? Kedudukan orang munafik itu seperti kedudukan orang kafir. Orang kafir itu apa? Terang-terangan kalau dia ini kufur. Munafik diem-diem kalau dia kufur. Musuh dalam selimut. Dia muslim tapi berselimutkan kekafiran. Ya munafik lah bahasa kita kan. Kamu ini munafik banget sih ini. Padahal kawan saya akrab. Kok mana kamu munafik? Ya, maksudnya apa? Dia berbalutkan keislaman, casingnya Islam, casingnya baik sama kita, tapi di belakang nusuk gitu ya. Maka kedudukan orang munafik itu seperti nanti pada hari kiamat di neraka jahanam seperti orang-orang kafir. Kita tahu jelas-jelas ngerti ini musuh kafir kan? Tidak, sehingga kita hati-hati, dia serang kita tangkis karena jelas musuh di depan.
Tapi kok orang munafik dia ngakunya muslim, gimana mau nangkis, gimana mau menghindar, sementara dia tusuk dari belakang. Jadi parahnya luar biasa. Terlebih lagi khusus di surat Al-Munafikun. Silakan dibaca surat Al-Munafikun, itu lengkap menjelaskan tentang detail tentang sifat orang munafik. Yang pada intinya jelas-jelas mereka melakukan suatu kemaksiatan yang begitu amat sangat besar, melebihi kekafiran. Seorang kafir jelas-jelas dia melakukan suatu kekafiran, tapi orang munafik tampaknya Islam tapi di dalamnya kekufuran. Makanya Allah katakan di awal-awal ayat ini, di awal sifat orang munafik itu apa? Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah lagi kekafirannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka dan memberikan hidayah kepada mereka. Jadi beriman, ragu, kafir, ragu, iman lagi, ragu, kafir, kafir terus. Berbalutkan keimanan. Ya, sebagaimana kita sadarilah musuh yang jelas-jelas enakan mana daripada musuh yang gak jelas. Begitu. Maka Allah ancam di dalam ayat berikutnya 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka jahanam itu yang paling bawah, dekat dengan keraknya, dekat dengan apinya. Itu menunjukkan kengerian, beratnya adab yang ditimpakan kepada orang-orang munafik. Silakan dibaca lagi. Itu ya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Apa tadi yang terakhir tadi? Dia banyak beribadah. Apa tadi? Oh ya. Baik. Ditinjau, dilihat. Karena munafik itu letaknya di dalam hati. Kita nggak bisa menetapkan, mengklaim dia ini munafik atau tidak. Kecuali memang dia jelas-jelas tampakkan secara sikap. Tetapi pada dasarnya orang munafik itu tuh penyakit hati, nifak. Nggak tampak, nggak terlihat. Kecuali kalau sudah dia tampakkan. Contoh misalkan tadi di samping kita, bantu kita, tiba-tiba mengkhianati kita, pindah ke depan atau pindah ke musuh kita. Nah, jelas ini munafik kamu ya. Kamu dulu sama saya, sekarang kamu berubah. Nah, itu jelas kemunafikan. Tapi kalau yang parahnya lagi, yang sangat susah untuk dideteksi adalah selalu baik, tetapi di sisi lain dia musuhin Islam. Di sisi lain dia akan menghancurkan dakwah kita. Itu susah deteksi kecuali memang ditampakkan. Nah, jadi apa yang ditanyakan tadi, dia rajin sholat, rajin beribadah dan seterusnya. Kemudian dia tampakkan dengan kemaksiatan yang lainnya, yaitu misalkan berzina ataupun mabuk-mabukan ataupun kemaksiatan secara umum, maka itu termasuk orang-orang mujrimin, yaitu orang-orang yang dzalimun li nafsih, yang Allah jelaskan di dalam surat Fatir ayat 32. Dzalimun li nafsih. Surat Fatir ayat 32, silakan dicek. Dzalimun li nafsih. Maka dia masih masuk ke dalam ranah orang-orang yang beriman. Kemaksiatannya masih ditolerir. Kemaksiatan yang masih ditolerir. Yang mana dia memang itu hawa nafsunya sendiri yang dia kedepankan daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan kita semua pasti tidak akan terluputkan dari kemaksiatan. Semua manusia sehebat apapun ketakwaannya, keimanannya, pasti tetap melakukan suatu kemaksiatan. Apakah kita cap setiap orang yang bermaksiat munafik? Kan enggak. Ya kan? Namanya manusia. Kullu bani Adam khata', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap bani Adam itu akan melakukan suatu kesalahan. Illa tawwabun, kecuali orang-orang yang bertaubat. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga manusia biasa, terkadang melakukan suatu kesalahan yang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, pun juga tidak dikatakan orang munafik. Jadi jangan dikatakan bahwa setiap orang bermaksiat itu pasti munafik. Dilihat, ditinjau. Kemaksiatannya ini betul-betul bertentangan dengan keimanannya. Bertentangan atau tidak dengan
sifat-sifat yang ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya kalau itu termasuk orang munafik. Jadi harus kita pelajarin juga ya, sifat-sifat khas orang munafik itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu ayat tadi. Salah satunya riya. Riya juga termasuk sifat dari sifat orang-orang munafik. Di ayat itu juga. Silakan dibaca lengkap di situ. Maka tidak semua orang setiap melakukan suatu kemaksiatan dicap munafik. Makanya Allah dan Rasulnya menjelaskan sifat-sifat munafik. Ketika dia melakukan sifat-sifat ini, melanggar koridor aturan-aturan ini, maka dia termasuk orang-orang yang kena penyakit nifak. Apa saja itu? Tidak mungkin saya sebutkan. Itu suratnya, surat Al-Nisa tadi 137 sampai 147. Itu lengkap, sifatnya ada jelas di situ. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalilah. Riya salah satunya. Riya, suka bohong, itu juga termasuk. Suka bohong. Mengkhianati yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafiqi salah satu. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Idza wa'ada akhlafa. Kalau janji sering menyelisihi, enggak nepati. Janji terus kasih PHP. Pemberi harapan palsu. Jadi pelajari kemaksiatan yang sering dilakukan oleh orang munafik, maka itulah orang munafik. Itu sudah? Ada yang lain? Cukup? Ada ya? Jelas ya? Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semua untuk berlaku adil. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.